You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're causing them wrong. You got it like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling them wrong. Selamat pagi teman-teman, gimana kabar hari ini Om? Pagi Om Abdul, kabar baik. Alhamdulillah ya Om, hari ini bisa silaturahmi kembali di markas AMJ nih. Ini kebetulan kan logo AMJ itu baru ini, itu Oh. ada visi-misinya gitu. Visi dan misinya apa namanya, kita upgrade juga untuk semuanya, dari tempat pemasaran semuanya kita upgrade semuanya. Oh iya, ini kebetulan kan di sini juga untuk lokasi untuk yang pastor sama dewasa sekarang baru ya Om ya. Iya, udah ada tempatnya sendiri. Jadi benar-benar terpisah antara trotol dan pastor dan dewasa ya. Iya, betul. Ya untuk ini Om, mungkin kita akan mengulik kembali seperti yang sudah untuk di sini sendiri. Itu kan mengusung konsep sekolah murai dengan konsep alam. Nah untuk kelebihan konsep alam sendiri menurut Om Anton itu gimana? Yang satu kita itu tempatnya di pedesaan ya, yang satu. Itu yang satu udah pasti lebih nyaman. Dan juga kita juga ada untuk terapi-terapi dari airnya itu 1 kali 24 jam itu untuk pemberisikan airnya kan itu juga merangsang burung untuk lebih nyaman. Terus karena kita konsepnya alam dan tempatnya di pedesaan, satu tempatnya sejuk, segar, dua jauh dari hiruk-pikuk keramaian, jauh dari motor apa, jadi untuk suara-suaranya, suara-suara pemasarannya lebih maksimal. Juga masih banyak maskaran-maskaran dari alam liar, itu lebih mendukung. Oke, nah ini Om, untuk sekarang nih total siswanya semua ada berapa ini? Total siswa kalau kita kan limitnya 40 ya Mas Abdul. Kita limit 40, kemarin kurang lebih ada yang lulus sekitar 8 burung. Berarti kurang lebih ada 32. 32. Berarti bulan apa? September ya? Bulan September kurang lebih 32 burung. 32 burung. Nah, untuk perawatan hari sendiri tuh gimana Om di sini? Kalau rawatan ya setiap pagi jam 5 kita start burung yang udah dewasa kita keluarin sambil embun. Terus nanti jam setengah 6, jam 6 kita keluarin semua dari trotol, pastel, burung mabung sama masteran, kita keluarin, kita bersihin semua. Nah, untuk berarti kan emang kalau pertama untuk yang dikeluarkan itu emang dewasa dulu ya Mbak? Betul, burung-burung yang dewasa, burung-burung yang siap lomba. Karena kebanyakan juga kan ada yang sekolahin sambil settingannya kita carikan. Oke, nah sedangkan untuk trotol sendiri dikeluarkan jam 6. Mungkin kalau udah matahari udah keluar ya. Betul, jam 6 kita trotol udah keluarin. Nah, untuk itu kayak rawatan dari pakan, puding itu gimana trotol sama yang dewasa? Kalau trotol sama dewasa, EF kita bedakan Mas Abdul. Soalnya kan kalau trotol kan dalam masa pertumbuhan. Jadi mungkin dari EF-nya ada yang kita tambahin. Ibarat kata oke lah. Burung yang udah menginjak pastol, EF mungkin kita kasih ada yang 3, ada yang 5 sesuai dengan kriteria burung. Tapi kalau usia trotol 2 bulan, 3 bulan sama yang proses mabung pasti sampai EF kita naikkan jadi ke 10. Mungkin itu ya biar di sini itu lebih tercukupi ya. Betul. Soalnya masa-masa burung itu mau jadi atau enggak itu fase trotol sama fase proses mabung restar itu. Oh.
Oke, nah ini berarti emang untuk di sini sendiri itu emang hampir keseluruhan emang untuk throttle puding emang lebih banyak ya. Kalau untuk saya pribadi itu pakainya untuk throttle puding pasti banyak. Nah ini terus untuk penjemuran sendiri antara throttle dan dewasa itu gimana? Kalau untuk throttle kita cuma sekedar asal kena panas ibarat kata lah ya. Mungkin entah itu 15 menit, setengah jaman udah cukup. Karena throttle itu juga nggak terlalu harus kena panas itu nggak. Yang penting dia itu badannya hangat. Jangan untuk dewasa sendiri lebih lama ya Om? Iya, kalau dewasa mungkin aku dari embun nyampe jam 10 siang. Terus ya. Setengah 11 kita masuk semua langsung kerubung pemasteran total. Nah, ini kan tadi kan saya lihat emang dari saya datang burung untuk dewasa sendiri itu emang pakainya model sauna. Iya, betul. Kelebihannya apa ya? Karena gini, nah saya pribadi itu burung itu lebih susah kita nyari emosi daripada kita nyari birahi. Makanya kan ini kebanyakan kan burung-burung yang baru selesai mabung, kita sauna dulu, saya ngejar untuk emosinya. Kalau birahi itu kita menyesuaikan lah. Karena kan gini, kalau untuk birahi kita ngejarnya dari EF apa kan lebih enak. Kalau saya pribadi loh ya, kalau birahi itu kita ngejarnya lebih enak daripada kita ngejar emosi. Oke, tapi emang untuk sauna sendiri itu emang lebih bagus untuk menaikkan emosi ya? Iya, karena kan ada yang sauna untuk ngejar emosi, ngejar birahi itu juga ada. Tapi kan kebanyakan yang kita, seperti tadi kita, apa namanya, seperti yang kita tadi lakukan itu intinya untuk, apa namanya, ngejar untuk emosi lah. Oke, nah itu emang setiap hari di sauna atau emang beberapa hari itu emang dilepas lepas, maksudnya nggak pakai throttle? Emang hampir setiap hari sih nunggu fase burung itu kalau udah emosinya udah mulai enak. Intinya kalau untuk sauna kita hampir burung-burung yang baru selesai mabung kita setiap hari sampai ketemu emosinya. Terus nanti kalau udah emosi udah enak kita mulai buka pelan-pelan sambil kita cari untuk birahinya. Terus ini Om, untuk tadi kan emang burung yang baru selesai mabung emang pakai sauna. Nah terus untuk yang misal mau jalan lapangan atau yang sudah jalan lapangan tetap sauna atau enggak? Kita tetap pakai sauna juga karena kan sauna itu fungsinya juga banyak ya Om Abdul. Jadi setiap pemain atau setiap perawat itu punya cara tersendiri. Yang penting kita kan intinya burung itu gimana burung itu jalan di lapangan menampilkan perform terbagus lah. Oke. Nah, ya Om, ini Om tambahan satu lagi Om. Misal ini, kalau sekolah mulai kan biasanya hanya mungkin yang dikenal kalangan orang itu kan untuk dimulai dari throttle ini. Misal burung-burung yang rusak atau diterima nggak kalau di sini? Kebanyakan juga ada sih, ada beberapa lah, ada sekitar 6 atau 7-an burung. Banyak burung-burung restar itu dari luar kota malah kebanyakan. Ya alhamdulillah. Kita sebelumnya apa ya? Kita datangnya kan burung rusak. Jadi kita sama owner itu sebelumnya burung itu kerusakannya seperti apa. Yang penting kan kalau rusak itu kita perlu proses yang panjang ya. Nah kelebihannya itu kan kelebihannya itu faktor tempat sih sebetulnya. Di sini tempatnya itu nyaman. Masih tetap pedesaan, jadi untuk mengembalikan mood burung itu lebih enak. Terus ditambah dengan terapi-terapi seperti gemberisik air, pemasteran dari alam langsung, tempatnya lebih sejuk, jauh dari hirup-hirup. Ya alhamdulillah selama ini burung-burung restar banyak yang mentas lagi sih. Dan itu sedikit berilmu dari Om Anton selaku owner dari ANJ, berbagi sedikit pengalamannya udah soal merawat dari mulai throttle, patol, dan untuk mencari settingan lomba.